selamat sore Sobat Cuan. Apa kabar hari ini? Gimana nasi portonya hari ini kira-kira? Ada yang udah bisa cuan-cuan tipis? Atau malah masih to the bone portofolionya? Tapi hari ini sebenarnya IHSG agak rebound sedikit ya. Semoga Sobat Cuan udah bisa cuan tipis-tipis. Tapi kalau misalnya masih to the bone portonya, gimana nih Olive gitu ya? Pusing harus gimana di market. Nah ya udah, berarti Sobat Cuan memang cocok banget nih ada di live kali ini, karena segmen kita kali ini adalah cuan curhat bareng Sobat Cuan. Nah, perkenalkan aku Olivia Louis, aku adalah financial expert CNBC Indonesia. Jadi tema kita kali ini adalah do's and don'ts di saat market crash. Di saat market crash ya, tapi sebenarnya kalau di IHSG sendiri itu sudah market crash atau belum sih? Jadi sebenarnya secara year to date sendiri, market kita itu masih positif 2,7%. Jadi kalau misalnya dibilang market crash besar, tentu aja market kita belum, karena masih uptrend ya. Berbeda dengan market di US seperti S&P atau Nasdaq yang memang sudah memasuki fase bearish. Kalau di IHSG sendiri terjadinya crash mini aja kemarin gitu ya, atau terkoreksi gitu. Tapi memang terkoreksinya cukup dalam, karena kondisi global yang menyebabkan volatilitas dari saham-saham menjadi lebih tinggi untuk saat ini. Oke, kita hari ini seperti yang tadi aku bilang, temanya adalah harus gimana sih di market seperti ini. Soalnya banyak kebingungan nih ya di market seperti ini. Kalau lihat Instagram si A, ada yang bilang justru market kayak gini tuh memberikan kesempatan untuk kita memborong saham gitu ya. Be greedy when others fearful. Tapi ngelihat akun lain kok ada yang bilang ini tuh raise cash aja karena sangat berbahaya, lebih baik wait and see dulu. Terus ada yang bilang lagi ya udah cut loss aja semuanya, lebih baik mengamankan modal gitu. Jadi karena banyak banget insight-insight di luar sana, jadi mungkin banyak Sobat Cuan yang jadi bingung kira-kira langkah apa yang harus diambil sama Sobat Cuan. Nah, makanya aku di sini akan sharing dan memberikan insight untuk Sobat Cuan, kira-kira apa sih yang masih dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika market sedang lesu seperti saat ini. Oke, yang pertama adalah kalau misalnya di market yang seperti sekarang ya, mini crash, itu yang harus dilakukan sama Sobat Cuan pertama kali adalah tentunya berdamai dengan diri sendiri ya. Berdamai dengan diri sendiri kalau misalnya Sobat Cuan ternyata sekarang portofolionya lagi merah membara, minusnya di atas 10%, atau misalnya Sobat Cuan sudah melakukan cut loss yang dimana cut lossnya mungkin sudah cukup dalam ya, sehingga modalnya Sobat Cuan itu jadi tinggal sedikit gitu. Nah, ketika ini sedang terjadi sama Sobat Cuan harus berdamai dengan diri sendiri dan harus berpikir bahwa fluktuasi di market itu adalah hal yang biasa. Memang sejatinya market saham itu fluktuasinya tinggi dan juga volatilitasnya tinggi. Ada kalanya market itu di fase bullish, yang dimana mayoritas saham itu mengalami kenaikan yang signifikan, dan ada kalanya atau siklusnya market saham itu di fase bearish, di mana mayoritas saham itu mau saham yang bagus, mau saham yang nggak kurang bagus gitu ya fundamentalnya, itu harganya terkoreksi atau terjadi penurunan yang dalam. Nah, untuk Sobat Cuan yang baru aja join di live ini, kalau ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom pertanyaan atau di kolom komentar. Nanti pertanyaannya Sobat Cuan atau curhatannya Sobat Cuan akan langsung aku jawab. Oke, balik lagi, yang namanya saham, yang namanya instrumen investasi itu ada siklusnya ya. Apalagi di saham yang dikenal sebagai high risk, high return, itu pasti ada siklusnya. Jadi jangan merasa kecil hati ketika misalnya portonya Sobat Cuan saat ini lagi merah membara atau Sobat Cuan habis cut loss yang dalam. Karena bukan cuma Sobat Cuan yang mengalami hal ini, tapi banyak orang yang sedang mengalaminya. Apalagi investor-investor atau trader-trader global juga ya, sedang mengalami kesulitan di masa-masa market seperti ini. Oke, dan Sobat Cuan juga harus ingat nih,
bahwa hal ini atau market bearish atau market koreksi atau market crash itu sudah sering terjadi ya, bukan kali ini aja. 2020 kita pernah ngalamin, 2008 kita pernah ngalamin, 98 pernah ngalamin, dan pada akhirnya market itu akan pulih dengan sendirinya gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Tapi memang ya, kalau misalnya Sobat Cuan tahu dalam jangka pendek, market saham itu yang mendrive adalah fear and greed dari pelaku pasar. Tapi dalam jangka panjang yang mendrive market dan juga saham-saham adalah kinerja dari perusahaannya. Jadi kalau misalnya di dalam jangka pendek itu ada sentimen-sentimen yang kira-kira kurang baik ya, tentu akan mempengaruhi psikologis dari pelaku saham itu sendiri, sehingga bisa menyebabkan kepanikan di dalam market, dan ini yang membuat harga-harga saham itu menjadi turun. Tapi ketika terjadi kepanikan, balik lagi, mau sahamnya bagus mau sahamnya jelek, biasanya harga sahamnya akan ikutan turun. Nah nih contoh ya, misalnya tahun 2020, kalau Sobat Cuan tahu 2020 itu Sobat Cuan misalnya nih ada contoh saham-saham kayak Telkom, BJBR, BJTM, itu perusahaannya itu laba bersihnya nggak terganggu sama sekali loh, malah mereka bisa positif gitu ya, bertumbuh. Tapi harga sahamnya tetap turun juga di tahun 2020 karena kepanikan di market gitu. Jadi memang ketika terjadi kepanikan atau sentimen buruk, harga saham turun itu nggak bisa terhindarkan gitu, dan memang sering terjadi. Jadi yang pertama yang harus Sobat Cuan lakukan adalah berdamai dengan diri, jangan kecil hati, karena ini memang siklus. Yang harus dilakukan oleh Sobat Cuan, yang kedua adalah dusnya. Kalau udah berdamai dengan diri nih, apabila udah siap lagi ke market, kalau misalnya Sobat Cuan adalah trader, maka bisa kembali trading lagi tapi dengan size yang kecil. Gunanya apa sih? Untuk meminimalisir resiko gitu ya, karena market yang lagi kurang enak, lagi lesu, lagi bearish, itu biasanya lebih sering harga sahamnya tuh turun dibanding naik gitu. Jadi untuk meminimalisir resiko lebih baik atur size Sobat Cuan ketika melakukan trading gitu ya, jangan banyak-banyak. Nah selanjutnya adalah kalau misalnya untuk investor gimana ya? Kalau untuk investor justru market crash, market bearish itu kesempatan untuk investor mendapatkan saham-saham wonderful company di harga fair value-nya atau bahkan di harga terdiskon. Contohnya misalnya kayak tahun 2020 kemarin gitu. Jadi kalau misalnya di 2022 ini kan isunya itu bakalan ada resesi ekonomi kembali ya. Kalau hal itu terjadi ya justru itu kesempatan nih untuk kita dapetin saham-saham wonderful atau blue chips di harga yang terdiskon. Oke. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, Olive, kalau misalnya sekarang posisinya jadi investor tapi portonya nyangkut gitu ya, nggak berani cut loss, kira-kira apa yang harus dilakuin gitu ya? Kalau yang harus dilakuin kalau misalnya Sobat Cuan lagi nyangkut posisinya sekarang adalah cek lagi, evaluasi lagi kira-kira saham-saham yang Sobat Cuan pilih itu beneran punya fundamental yang baik atau enggak. Karena perusahaan yang baik dan berfundamental yang baik, walaupun terjadi market crash, setelah itu pasti bisa akan pulih dengan sendirinya. Ya. Jadi untuk investor apalagi yang sudah mulai berinvestasi dari sebelum tahun 2022 bahkan sebelum tahun 2020, itu sudah paham betul bahwa ekonomi itu memang ada siklusnya. Jadi siklus ekonomi lagi baik-baik aja atau siklus ekonomi sedang resesi. Nah ketika resesi ini menyebabkan pendapatan banyak perusahaan menurun dan juga laba bersihnya menurun, sehingga menyebabkan harga-harga saham itu menurun. Nah ketika sudah paham siklusnya, justru ketika harga itu turun karena kinerja yang menurun, kalau investor yang sudah lama terjun di saham pasti akan tahu siklus ini akan berubah ke depannya. Dalam artian, harga yang murah ketika kinerja buruk sementara waktu, itu adalah kesempatan untuk dibeli, karena nantinya perusahaan yang bagus pasti bisa bertahan dan bisa bertumbuh lebih baik lagi setelah resesi ekonomi. Contohnya misalnya seperti apa sih, Olive?
Contohnya ya, misalnya seperti BBRI. Kalau Sobat Cuan ini aku disclaimer on ya, bukan saham yang harus kalian beli atau tidak, cuma ini sebagai contoh aja. Jadi tahun 2008 kalau Sobat Cuan tahu, BBRI juga kan sempat mengalami penurunan harga yang signifikan dikarenakan ekonomi resesi ya di 2008 karena crash dari properti, crash ekonomi global crash. Nah, pada saat itu EPS dari BBRI sendiri itu hanya Rp105 di tahun 2009 ketika ekonomi sudah mulai pulih. Bayangin Sobat Cuan, setelah ekonomi resesi di 2008, 2009-nya ekonomi itu kembali pulih, EPS dari BBRI adalah Rp105. Nah, kalau Sobat Cuan sekarang cek aplikasi RTI Bisnis, EPS dari BBRI berapa Sobat Cuan? Sekarang Rp250. Artinya ketika EPS itu bertumbuh, EPS ini kan adalah angka laba bersih dibagi dengan total lembar saham perusahaan kan. Berarti EPS itu menggambarkan laba bersih perusahaan. Ketika laba bersih BBRI tahun 2008 hanya 105 dan sekarang EPS BBRI itu 205, artinya dalam 13 tahun BBRI itu berhasil menumbuhkan laba bersihnya sebesar 100% ya. Dan pertumbuhan laba bersih ini yang membuat harga BBRI atau harga saham BBRI mengalami kenaikan selama 13 tahun terakhir. Kalau misalnya Sobat Cuan cek nih chartnya BBRI ya, Sobat Cuan bisa lihat tahun 2009 itu harga saham BBRI itu cuma di kisaran di bawah 1.000 ya, sekitar Rp800, Rp800-900. Tapi harga BBRI sekarang itu harganya di Rp4.000. Walaupun sekarang BBRI lagi koreksi, tapi tetap investor-investor yang pegang BBRI dari tahun 2009 itu masih merasakan profit 100% lebih, 250% di portofolionya. Jadi harusnya kalau Sobat Cuan itu mindsetnya adalah investasi, justru ketika harga saham perusahaan-perusahaan wonderful company ini terkoreksi, kesempatan untuk membeli karena beberapa tahun yang akan datang, Sobat Cuan akan merasakan return jangka panjang yang sangat fantastis. Nah, balik lagi nih, tadi BBRI itu belum termasuk sama dividennya loh Sobat Cuan. Oke, itu dos yang ketiga ya. Udah, sekarang dos yang keempat adalah it's okay nih kalau misalnya Sobat Cuan mau rehat dulu dari market. Mungkin sekarang orang tuh kan nggak bisa ya dipaksa ya harus ngikutin market terus. Kalau Sobat Cuan ngerasa portofolio Sobat Cuan sudah mengganggu mental dan psikologi Sobat Cuan, nggak apa-apa kok rehat dulu. Kalau misalnya rehat, kira-kira uangnya diapain nih yang hasil cut loss-nya dan lain-lain. Ya udah, uangnya bisa diparkir dulu misalnya di reksadana pasar uang supaya bisa tetap menghasilkan return ya dan juga aman, atau misalnya sekarang ada pilihan lain yaitu bank digital yang bisa kasih bunga di atas 5%. Oke? Das yang ketiga atau yang harus dilakukan ketika market sedang crash atau sedang tidak baik-baik aja seperti saat ini adalah harus tetap punya dana darurat ya Sobat Cuan. Kenapa? Karena dana darurat itu penting. Jadi jangan berpikir mentang-mentang sekarang harga saham lagi diskon, Sobat Cuan malah pengen masukin uang Sobat Cuan ke saham gitu ya, pengen di all in semuanya, nggak simpen dana darurat lagi. Ini tuh berbahaya banget. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan market rebound. Kita nggak pernah tahu bottom di mana. Takutnya ketika market itu belum rebound, butuh waktu yang lebih lama, Sobat Cuan nggak punya dana darurat dan ternyata membutuhkan dana darurat di tengah jalan. Akhirnya Sobat Cuan malah cut loss saham-saham Sobat Cuan di harga yang nggak Sobat Cuan inginkan. Oke?